Bosan dengan teror pinjol dan iklan pembesar kon? Nah, inilah waktu yang tepat untuk tarik nafas sejenak. Rilekskan otot-otot yang tegang. Nah, kalau yang udah tegang, silahkan dikokang. Karena hari ini, saya akan menceritakan sebuah film yang baru saja rilis di Netflix. Film yang asalnya dari Thailand. Nah, kalau kalian suka galbay dan lagi cari teman, mungkin film ini bisa jadi teman yang pas. Iya, biarpun salah. Tapi ya, ambil kopinya, bayar peleternya, dan begini ceritanya.การเงินหรือแม้กระทั่งความรักก็ตามนะครับใครที่สนใจนะครับทักเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์ของเพจหมอรัก Official ได้เลยนะจ๊ะ Kuliah 16 semester nggak lulus-lulus, udah jorok dan masih tambah males. Kerjanya cuma ngerepotin teman kosannya, hubungan sama orang tuanya juga nggak baik-baik amat. Padahal di kampung, orang tuanya sudah kerja banting tulang mencari klien untuk papan reklame yang mereka sewakan. Nah, kira-kira begitulah hidup tak berguna dari pria muda yang bisa kita panggil Randy. มาช่วยกูแล้วไฟไหม้เชี่ยไฟไหม้เชี่ยดับดิลาดเลย Beginilah bagaimana Randy mengawali tanggal 1 Aprilnya. Temannya yang bernama Kars nyaris membakar kosannya karena teledor menjatuhkan lilin ke meja. Dan ini tentu bukanlah pertanda yang baik dalam mengawali hari. Apalagi hari ini Randy masih harus menjalani ujian akhir semester. Ujian yang akan menentukan apakah Randy lulus atau melanjutkan ke tahun 9-nya di sekolah. Kalau anak-anak lain senang saat diajak ketemu orang tuanya di perantauan, tidak dengan Randy. Randy malas dan selalu merasa kalau bertemu orang tuanya, ya hanyalah buang-buang waktu. Olah, Randy, atau saya cangkemmu? Bukannya marah, Randy malah fokus sama orang yang lagi jualan lotre. Tapi karena Randy harus ujian hari ini, ia memilih untuk segera berangkat ke sekolahnya naik ojek. Lelah menjadi donatur kampus, Randy jelas sudah malas kalau disuruh untuk belajar. Dibanding belajar, Randy lebih memilih untuk memandangi wanita idamannya, Saimai. Seorang wanita keturunan Sultan Keraya Bangkok. Saimai juga menjadi wajah utama dari kampusnya karena kecerdasannya. Cantik, kaya, dan cerdas. Tentu menjadi kombinasi maut untuk Saimai menjadi idola bagi seluruh pria di kampusnya. Namun Randy punya sedikit nilai tambah kalau dibandingkan dengan pria lain yang mendekati Saimai. Kenapa bisa begitu? Karena Randy adalah sahabat Saimai. Awalnya, Saimai hanyalah teman sekelompok Randy saat ada tugas. Tapi sejak saat itulah, Randy mulai mengagumi Saimai. Randy tak gerusa-gerusu. Ia adalah tipe pria softboy jika dalam urusan mendekati wanita. Randy juga terus bersikap baik pada Saimai. Mulai dari merayakan ulang tahunnya, hingga membawakan ikat rambut Saimai setiap kali ikat rambutnya hilang. Namun, angan-angan tinggi Randy bersanding dengan Saimai sepertinya harus ia kubur dalam-dalam. Karena Saimai nampaknya mulai tertarik pada Tom. Penyanyi tampan anak sultan dan pesonanya selalu menawan di hadapan para wanita. Walau begitu, Randy tetap saja berusaha mendekati Saimai dengan cara terus menjadi sahabat yang baik. Kesempatan jadi sahabat yang baik itu datang saat jaket Saimai tertinggal. Dan disitulah timing yang tepat bagi Randy untuk terlihat baik di depan mata Saimai. ใส่ไหม Oh lah Randy, pokok. Setelah semua kebodohan dan kesialan yang ia terima hari ini, Randy masih harus dihadapkan dengan masalah utamanya, ujian akhir semester. Soalnya mungkin hanya 10, tapi tak ada satupun soal yang mudah untuk dijawab. Randy juga minta contekan pada Kimchi, pacarnya Kars. Tapi ya, hasilnya nihil. Karena Kimchi pada dasarnya sudah kesal pada Randy yang selalu merepotkan Kars saat di kosan. Randy kini mulai buntu. Ia tak tahu harus menjawab apa soal-soal ini. Hingga akhirnya, Randy memilih untuk meminta belas kasih dari dosennya. Belas kasihan karena dia sudah 8 semester terus mengulang mata kuliah yang sama. Ternyata tak hanya Randy yang pusing karena soal ujian tadi. Saimai pun merasakan hal yang sama. Tak ingin wanita idamannya terus murung, Randy pun bawakan minuman kesukaan Saimai. Dan minta Saimai melupakan semua soal ujian tadi. Perkataan Randy tadi justru menjadi bumerang bagi dirinya. Saimai marah besar. Mana bisa Saimai melupakan semua?
Karena jika ia tidak mendapat nilai A, maka beasiswa S2-nya ke Amerika akan hangus begitu saja. Saimai mulai naik pitam. Ia mencat Randy dengan berbagai kalimat menyakitkan. Randy dianggap bodoh. Jalan pikir Randy juga dianggap tak memiliki masa depan karena semua kemalasannya. Dan mendengar segala kalimat menyakitkan itu, Randy tak marah. Ia justru minta maaf. Maaf jika kalimatku tadi menyakitimu, tapi semoga minumannya bisa sedikit menenangkanmu. Randy boleh sedih karena perkataan pedas Saimai, tapi bukan berarti Randy memasukkannya ke hati. Ia justru minta pada Kars melakukan ritual doa untuknya. Randy tahu kalau Kars adalah umat yang sangat taat, jadi bantuan Kars bisa jadi akan mempermudah Randy dalam mengirimkan doa untuk kebaikan Saimai. Namun ada satu syarat yang harus Randy penuhi. Randy dilarang minum-minum jahat dulu, karena itu akan menggagalkan ritualnya. Randy sempat mengelak. Nanti malam kan ada pesta perpisahan kampus, jadi tidak mungkin baginya untuk tidak minum. Tapi Kars tak peduli soal itu. Jika memang Randy benar-benar menginginkannya, maka ia harus melakukannya. Kini tak ada lagi tingkah tengil dan wajah cengengesan dari Randy. Ia mengikuti ritual yang Kars lakukan dengan sangat khusyuk. Randy lalu mulai menyampaikan doa-doanya pada Sang Maha. Doa yang pertama, Randy ingin Saimai mendapat nilai A di ujian tadi pagi. Dan doa yang kedua, Randy tak peduli bagaimana akhir cintanya nanti. Tapi ia hanya ingin sekali saja merasakan dicintai dan dianggap seperti pacar Saimai. Malam harinya, Randy datang bersama Kars dan Kimchi ke pesta perpisahan para mahasiswa. Dan sesuai perjanjian, Randy tak akan menyentuh minuman jahat sedikit pun malam ini. Malam ini tak hanya akan menjadi malam perpisahan, tapi sekaligus menjadi malam penentu nilai apa yang akan mereka dapat dari ujian tadi pagi. Mata Randy terus mencari di mana Saimai berada. Dan saat Randy menemukannya, ia hanya melihat Saimai yang masih saja terlihat murung. Kemurungan dan ketakutan Saimai pun terus berlanjut saat akhirnya nilai ujiannya keluar. เปิดเช็คห้องกันได้นะครับ ขอได้คะแนนที่หวังนะครับ เก่งมากเลยเก่งมากชน 80 นะ มาชน Kabar baik ternyata hanya menghampiri Kimchi yang mendapat nilai A. Randy mendapat nilai D. Sementara Saimai harus menerima fakta kalau nilainya C. Fakta yang sekaligus mengubur mimpi Saimai untuk bisa melanjutkan S2 di Amerika. Randy mulai marah. Bagaimana bisa ritualnya tadi tidak menghasilkan apa-apa? Randy pun mencoba untuk menghibur Saimai. Tapi sayangnya, ia kalah cepat dengan Tom yang langsung naik ke atas panggung. Ia menyanyikan sebuah lagu. Lagu yang ditujukan untuk menghibur Saimai yang gagal mendapat nilai sesuai yang ia inginkan. Jadi sekarang, Randy merasa marah. Baginya tak ada gunanya berdoa seperti tadi, jika akhirnya tetap mendapat hal seperti ini. Randy juga segera menentang larangan yang ada. Ia segera menukar air putihnya dengan semua minuman yang ada di sana. Dan malam itu menjadi malam yang panjang sekaligus menyakitkan untuk Randy. Bad day pasti berlalu, alias hari buruk pasti akan terlewati begitu saja. Mungkin itulah yang Randy pikirkan semalam. Tapi sayangnya ia salah. Karena hari yang buruk itu akan kembali terulang lagi di hidup Randy. เชี่ยมาช่วยกูแล้วไฟไหม้เชี่ยไฟไหม้เชี่ยดับดินลาดเลยเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยมือกูดิปัดโดนเทียนล้มอ่ะ Randy masih bingung. Kenapa Kars bakar mejanya setiap hari? Randy tetap bingung, Kars juga ikutan bingung. Tapi yang jelas, Kars minta Randy segera mandi karena hari ini harus ujian akhir semester. Randy masih tak tahu apa yang terjadi. Ia lalu memilih untuk menjalani harinya sama seperti kemarin. Dan lagi-lagi, ia membaca chat dari ibunya yang mengajak bertemu nanti siang. Randy tetap tak paham apa yang salah dengan dirinya. Tapi ia masih terus menjalani harinya sama seperti kemarin.
Termasuk ia tak sengaja tersiram air di warung langganannya. Lalu orang yang jualan lotre juga mengucapkan kata-kata yang sama dengan apa yang diucapkan kemarin. อะไรเนี่ย Sesampainya di kampus, Randi kembali melihat kejadian yang sama persis dengan apa yang ia lihat kemarin. Pikiran Randi mulai campur aduk, takut, panik, dan bingung. Randi lalu pulang dan menghubungi Kars. Tapi Randi justru dihubungi oleh nomor penipu yang berhari-hari selalu menghubunginya. Saat Kars kembali, Randi lagi-lagi ingin memastikan hari ini tanggal berapa. Dan saat Kars menjawab hari ini tanggal 1 April, Randi lalu menceritakan apa yang sudah ia alami. Kata Randi, ia sudah menjalani hari ini kemarin. Kalimat yang sudah jelas tak bisa diterima oleh Kars yang hidupnya berjalan normal. Bahkan Kars akan bawa Randi ke RSJ jika terus meracau tak jelas seperti ini. Randi sudah putus asa. Ia lelah jika setiap hari harus terbangun di hari yang sama. Randi tak lagi peduli dengan apa saja yang ada di hidupnya. Mau itu ujian, mau itu temannya kebakaran, Randi sama sekali tak peduli. Hingga akhirnya sampailah Randi di tanggal 1 April untuk ke-6 kalinya. Ia lagi-lagi dihubungi oleh penipu yang sama. Kali ini Randi minta rekening si penipu dan akan mentransfer semua uangnya karena ia sudah putus asa. Namun di sana juga Randi bertanya satu hal pada si penipu. Kenapa ia terus menipu orang? Dan si penipu menjawab, hidup cuma sekali. Nipu hari ini, orang-orang besok juga pasti akan lupa siapa penipunya. Dan jawaban itulah yang seketika menginspirasi Randi untuk melakukan banyak hal. Randi tak lagi terbangun dalam keadaan sedih. Setiap kali Randi bertemu Saimai, Randi akan selalu mengungkapkan rasa cintanya padanya. Ia 86 kali mengungkapkan, 86 kali juga ditolak dengan jawaban, makasih mas. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ Randi tak mungkin menyerah, tapi ia cuma lelah. Randi lalu memilih nyantai di kosan dengan pop mie rasa soto di tangannya. Kars mengajak Randi untuk datang ke pesta perpisahan sekolahnya. Tapi Randi sudah bosan karena ia sudah berkali-kali ke sana. Kimchi pun ikut memaksanya untuk datang. Dan karena Randi sudah bosan, ia pun ikut ke sana dengan outfit COD biawaknya. Namun di sanalah seninya. Randi ke sana bukan untuk bersenang-senang. Randi datang hanya untuk mengobservasi. Dan akhirnya Randi mendapat satu pencerahan saat ada teman sekolah yang membicarakan angka lotre yang keluar hari ini. Dan angka itu adalah 803481. Angka yang langsung Randi beli besok paginya. Ia bahkan rela mengeluarkan uang 1 juta untuk bisa membeli nomor yang akan membuat kaya seketika. Tapi sayangnya, Randi malah terlambat untuk menukar hadiah 800 juta rupiahnya. Melihat Randi yang terus memohon untuk bisa menukarkan hadiah lotrenya, ada orang asing di sana yang tiba-tiba mengajaknya berjudi dadu. Di sana Randi tak langsung gegabah untuk bermain. Ia lagi-lagi mengobservasi jalannya permainan. Dan setelah Randi menghafal nomor berapa saja yang akan keluar, barulah keesokan harinya Randi beraksi dan menjelma sebagai seorang dewa judi. เอามานี่ขอโทษนะครับพี่ๆโอ้ยประเทศไทยมันร้อนเนาะ ออกไปข้างนอกกับพี่หน่อย Dalam waktu kurang dari 1 jam, Randi berhasil mengeruk 150 juta rupiah bersih. Kemenangan yang sekaligus menjadi petaka bagi dirinya. Karena Randi harus menghadapi sang bandar yang ada di sana. Bandar yang tanpa ragu sedikit pun menghilangkan nyawanya. เอ้ยประตูดึงไอ้สัตว์ Namun, tahu kalau dirinya sekarang kebal pada serangan atau kematian, Randi semakin liar. Randi langsung install pinjol ilegal. Tidak main-main, Randi langsung mengajukan pinjaman 2,5 miliar dengan tenor hanya 24 jam. Bunga 30% sehari tentu tidak akan menjadi masalah baginya. Karena Randi tahu, besok dia tidak perlu membayarnya. Cuma tinggal diulang aja. Nah, kira-kira untuk apa semua uang itu? Yang pertama sudah jelas, Randi merubah penampilannya dan menjadi pria paling tampan yang ada di kampus. Ditambah lagi Randi juga menyewa mobil sport mewah untuk ia pamerkan di sekolahnya.
Dan kalau dirimu sudah kaya, maka takkan ada lagi yang peduli kalau dirimu adalah orang bodoh. Walau sudah menjadi sultan dadakan, tapi Randy tetaplah Randy. Pria setia dengan satu pilihan. Saat Randy makan di warung langganannya, ia tak sengaja mendengar lagu yang sangat mirip dengan yang Tom nyanyikan di pesta perpisahan. Randy pun punya sebuah ide. Ia mulai mengedit lagu Tom dengan lagu yang ia dengarkan tadi. Video itu lalu Randy sebar di internet. Seluruh netizen tentu langsung mengutuk Tom sebagai plagiat dan membuatnya tak lagi berani menunjukkan batang hidungnya di kampus. Walau sudah banyak melakukan hal nekat dan liar di hidupnya, Randy ternyata melewatkan satu hal penting, yaitu mencari cara menjadikan nilai Saimai menjadi A. Ya karena untuk apa ia kaya? Kalau pada akhirnya Saimai tetap saja tak bahagia. Sebagai donatur tetap kampus, Randy jelas tahu betul bagaimana sistem sekolah dalam membuat nilai. Sebelum nilai ujian tertulis di sistem, dosen jelas akan memeriksa ujiannya terlebih dahulu. Lalu memberikan hasilnya kepada Pak Tole sebagai admin. Nah, disinilah Randy mendapatkan targetnya. Ia akan terus mendekati Pak Tolik dengan berbagai hadiah dan minum-minuman. Dengan tujuan untuk bertanya apa password masuk ke server kampus. Randy merasa sudah tenang. Ia sudah mengulang 1 April selama 86 kali. Misinya kini hanya tinggal mencari cara untuk bisa membajak masuk ke dalam ruangan Pak Tolik. Dan karena Randy sudah tak terlalu bernafsu punya uang banyak, Randy pun memberitahu Kars nomor lotre yang harus ia beli hari ini. Karena nomor itu bisa dijamin membuat Kars kaya seketika. Randy hanya ingin sedikit membantu temannya yang selama ini ia repotkan. Ya, walaupun Randy sudah pakai identitas Kars untuk pinjol ilegal. Iya, memang pesona pria tidak mikir. Malam ini, Randy yakin akan menjadi malam yang indah baginya. Ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk masuk ke ruangan Pak Tole. Karena hari ini, Randy tak mengembalikan jaket Saimai, maka jaket itulah yang akan ia pakai sebagai alat penyamaran. Randy kembali datang ke pesta perpisahan, sembari mencari di mana Saimai berada. Randy juga senang karena ia tak perlu melihat Tom yang sudah sukses ia singkirkan. Rencana Randy sukses total. Yang Saimai tahu kini, ia sudah mendapatkan nilai A. Karena tak ada Tom, maka Saimai hanya akan membagikan rasa bahagianya pada Randy saja. Tangan Saimai juga tanpa ragu menggenggam Randy. Randy dan Saimai bagaikan sepasang sejoli yang baru saja memadu kasih. Mereka tertawa bersama, minum bersama, bersenang-senang bersama, dan menikmati malam bersama-sama. Malam seperti inilah yang selalu Randy impikan sepanjang hidupnya. Walaupun mungkin semuanya hanya akan terjadi malam ini. Tapi Randy tetap mensyukuri kedekatannya dengan Saimai. Sembari terus berandai-andai, kalau saja ini bisa terjadi selamanya. Iya, dan notifikasi yang barusan Randy dengar adalah awal dari segala petaka yang harus ia tanggung. Grup kelasnya ramai oleh kecurangan yang katanya dilakukan oleh Saimai. Saimai dihujat habis-habisan. Hampir semua orang tak terima dengan kecurangan yang Saimai lakukan. Saimai bahkan dicap sudah mensuap pihak kampus. Dan tuduhan itu bukannya tidak berdasar. Itu semua terjadi karena semua orang tahu kalau Saimai adalah anak orang kaya. Saimai hanya bisa menggelengkan kepala tanpa tahu bagaimana bisa nilainya sempurna. Sementara Randy, ia tetaplah Randy. Setiap kali ada masalah, ia akan sebisa mungkin menghindarinya. Randy akhirnya terbangun kembali.
Dengan badan yang terasa masih pegal-pegal, ia mencoba memastikan kalau semuanya akan normal dan kembali lagi di pagi hari tanggal 1 April. Namun sayang, Randi salah. Ia kali ini terbangun di tanggal 2 April. Randi tak lagi terjebak di tanggal yang sama. Kemanapun Randi coba memastikan, faktanya masih akan selalu sama. Randi panik sementara Kars masih menikmati buburnya dengan nikmat. Kars juga berterima kasih pada Randi karena nomor lotre yang Randi berikan kemarin sukses membuatnya bisa membayar hutang. Sebagai tanda terima kasih, Kars memberikan bubur juga untuk Randi. Randi jelas tak nafsu makan. Ia lebih ingin curhat pada Kars tentang apa yang ia alami. Dan lagi-lagi, Kars memberi respon yang sama. Kars menganggap LCD Randi sudah kena. Karena tak mendapat solusi apa-apa dari obrolannya dengan Kars, Randi teringat satu hal. Kalau semua kejadian ini berawal dari dia yang mabuk. Maka kalau dia mabuk, ia bisa mengulanginya dengan cara yang sama. Namun ya, walau sudah melakukan cara yang sama, ternyata tetap tidak ada hasilnya. Kalender di HP-nya sudah berubah menjadi tanggal 3. Dan sudah ada temannya kemarin di dalam kosnya. Merasa sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, Randi pun memilih untuk pulang ke kampung halamannya. Halo, สวัสดีครับ Randi sepertinya harus mengurus urusannya terlebih dahulu. Bos rental mobil sport itu menagih mobilnya yang sudah telat sehari tak Randi kembalikan. Tapi Randi masih beruntung. Sang bos rental membiarkan keterlambatan Randi. Jadi sekarang urusan rental sudah selesai. Randi kini benar-benar menemui ibunya. Di sana Randi langsung dimasakkan makanan kesukaan ayahnya. Tapi Randi terlihat tak nafsu sama sekali. Terlebih lagi saat ibunya terus bertanya tentang bagaimana ujian Randi. Ibunya berharap Randi segera lulus dan bisa meneruskan usaha keluarga mereka. Ya walaupun cuma jualan jasa iklan papan reklame, tapi usaha itulah yang bisa membuat Randi bisa terus kuliah hingga sekarang. Randi yang sedang tak ingin diceramai lalu memilih untuk makan di depan TV. Tapi di situ juga yang menjadi masalahnya. Randi harus kembali melihat rekaman CCTV dirinya yang sedang menyelinap masuk ke dalam ruangan Pak Tolik. เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยค่ะ นี่คือภาพของวันที่1 เมษายนที่ผ่านมานี่เอง ก็ตอนนี้สันนิษฐานกันว่าเป็นการ100 คะแนนเพียงคนเดียวจากนักศึกษาทั้งหมดที่โรงเรียนวิชานี้ Masalah masih ditambah. Ibu Randi tiba-tiba bilang, tadi ada orang dengan jaket kulit hitam dan memakai helm full face. Katanya dia adalah teman Kars dan sedang mencari Kars. Randi seketika langsung paham. Orang itu adalah debt collector pinjol ilegal yang tempo hari Randi pakai. Tanpa basa-basi, Randi segera kembali ke kosannya. Untungnya ketakutan Randi tak terjadi. Kars masih baik-baik saja. Tapi Randi tahu, Kimchi ternyata juga ada di sana. Kimchi seketika langsung marah-marah. Tiap kali Kimchi melihat Randi, ia kembali kesal karena Saimai yang sudah mencurangi nilai ujiannya. Bukannya diam, Randi justru terus membela Saimai, kalau bukan Saimai pelakunya. Perdebatan itu terus terjadi hingga akhirnya harus ditengahi oleh Kars. Tengah malamnya, Randi mendapat kabar terkait nilai Saimai yang sebenarnya. Nilai yang susah payah sudah Randi rubah, akhirnya kembali ke asalnya. Saimai mendapatkan nilai C. Dan bisa dipastikan, kalau beasiswa S2-nya ke Amerika, akan gagal. Untuk pertama kalinya, Randi takkan kabur dari masalah yang ia buat. Randi lalu mengajak Kars. Ia ingin minta maaf dan mengakui semua kelakuannya di depan Saimai. Namun sayangnya keinginan itu harus segera Randi buang jauh-jauh. Karena Saimai ternyata semakin dekat dengan Tom. Dan sekarang ia sedang bersama Tom. eyeshadow อ่ะ พี่เอิร์ธ คือพี่เป็น FC น้อง พี่ขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมครับ แป๊บนึงนะครับพี่ผมขอเคลียร์เพื่อนพี่ Tom tak lagi peduli dengan image-nya. Karirnya telah hancur karena ulah Randi. Jadi Tom akan tetap menghajar Randi sekalipun Kars adalah fansnya. Namun niatan itu seketika sirna saat ada seseorang datang. Orang yang ciri-cirinya sama persis dengan yang ibunya sebut kemarin.
Dan tanpa perlu mikir dua kali, rasanya Randy harus segera melarikan diri. ใช่ไหมไปเร็ว ไปไหน เฮ้ยพี่เฮ้ยน้องจะไปไหน พี่มันไม่ตามมาแล้ว Mereka akhirnya berhasil lolos dari kejaran DC gila tadi. Tapi itu bukan berarti masalahnya selesai. Urusan Tom pada Randy ingin Tom selesaikan sekarang juga. Namun Simon terus melerai dan menenangkan Tom. Tom mungkin tak jadi menghajar Randy. Tapi mulai sekarang, Tom ingin Randy tak pernah mendekati Simon lagi. Keesokan harinya, Randy masih saja tak bisa hidup dengan tenang. Ia harus dibangunkan oleh notifikasi dari DC gila kemarin. Randy takkan bisa kabur. Atau jika Randy tetap akan melakukannya, maka Simon lah yang akan menjadi korban. Tak ingin orang yang ia cintai tersakiti, Randy segera melaporkan ancaman ini pada polisi. Tapi niatan itu seketika hilang. Saat Randy melihat polisi di depannya adalah orang yang sama dengan orang yang menembaknya waktu itu. Randy awalnya ragu. Dan saat apa yang ia lihat benar-benar nyata, Randy segera pergi sejauh-jauhnya. Saat Randy coba menenangkan diri, ia mendapatkan kabar kalau Simon sedang diinvestigasi oleh pihak kampus beserta kepolisian. Dan ia pun akan keluar setelah jam 12. Tanpa pikir panjang, Randy segera berlari ke kampus untuk mencari di mana Simon berada. Tentu tak mungkin bagi Randy untuk melawan DC sekaligus polisi nakal ini sendirian. Jadi Randy menunggu timing yang tepat untuk membawa Simon kabur. Sayangnya Randy dan Simon tak cukup cepat untuk bisa melarikan diri dan membuatnya harus dalam kondisi terdesak. Lift sekolah Randy yang rusak tiba-tiba terbuka. Simon pun segera diminta masuk. Sementara Randy akan mengurus sisanya. Kesalahan Randy memasukkan Simon ke dalam lift tentu membuat Tom makin murka. Dan Randy pun mencoba minta maaf. Ia hanya takut kalau polisi tadi akan menyakiti Simon lagi. Namun ternyata kasusnya sudah ditangani oleh kejaksaan. Dan polisi tadi tak akan mungkin mengejar-ngejar Randy. Dan reaksi pertama Randy mendengar berita itu adalah senang. Karena ia bisa galbay pada hutang-hutangnya. Tom tak habis pikir. Bisa-bisanya Randy masih bisa senang setelah segala hal yang terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Kata syukur yang rasanya tak pantas diucapkan oleh penyebab dari semua kekacauan yang ada. Dan Randy mencoba menepati omongannya untuk tidak berurusan lagi dengan Simon. Tapi Randy masih harus mengembalikan satu barangnya. มีคนฝากเสื้อมาให้ครับ Dan nasib naas masih terus menghampiri Randy. Dan kini korbannya adalah Kimchi. Ia baru saja dapat kabar kalau Kimchi dipukuli habis-habisan oleh orang tak dikenal tadi siang. Randy yakin kalau orang-orang itu adalah teman polisi tadi yang ingin membalas dendam padanya. Dengan penuh takut, Randy bertanya pada Kars tentang kondisi Kimchi. Dan Kars benar-benar marah. Sudah sekian lama ia menyimpan rasa kesalnya pada semua kelakuan Randy. Mulai dari Randy yang selalu kabur dari masalah, hingga Randy yang memakai namanya untuk pinjol ilegal. Yang berakibat pada ayah Kars yang terus diteror oleh banyak nomor. Dan kesabaran Kars perlahan habis. Selama ia satu kos dengan Randy, ia tak pernah berharap Randy untuk menjadi teman yang baik. Kars hanya ingin Randy menjadi orang yang bertanggung jawab dan tidak pernah kabur dari semua masalah yang ia buat. Kars lelah dengan Randy yang selalu menganggap orang tua dan usaha keluarganya akan selalu bisa menghidupinya. Padahal tanpa Randy tahu, setiap kali Randy tak mau diajak bertemu oleh orang tuanya, Kars lah yang selalu menggantikannya. Bisnis orang tua Randy perlahan-lahan mulai bangkrut.
Sudah berbulan-bulan orang tua Randi tak mendapatkan klien. Dan orang tua Randi hanya ingin cerita pada Kars karena tidak membuat anaknya banyak pikiran. Mereka tidak mau membuat Randi sedikit pun kepikiran dengan apa yang terjadi dengan mereka. Kars memang marah pada Randi. Tapi Kars tak pernah menuntut kata maaf apapun. Kars hanya ingin Randi meminta maaf pada ayahnya dan menjadi anak yang lebih baik. Karena jika Randi sampai berani minta maaf padanya, sudah jelas Kars tidak akan pernah memaafkannya. Orang-orang terdekat Kars sudah menjadi korban. Dan itu sudah jelas menjadi tanda kalau Kars tak akan peduli dengan bagaimana nasib Randi ke depannya. เพราะมึงแม่งรักแต่ตัวเองไง Tak ada lagi pundak yang bisa Randi gunakan untuk bersandar. Sebulan sudah Randi kehilangan arah. Dan perlahan-lahan Randi sadar. Kini tempat yang paling aman baginya hanyalah rumah. Langkah Randi berat. Perasaan bersalah, perasaan takut, semua bercampur menjadi satu di kepala Randi. Tapi ia tak mundur. Randi akan menebus semua salahnya satu demi satu. Ia melihat kembali papan reklame milik keluarganya. Papan yang dulu bisa menjadi jembatan bagi Randi untuk makan dan menimba ilmu hingga kuliah. Dan kini, papan itu sudah sepi. Tak ada satupun yang mau menggunakannya. Randi nampak murung mengkhawatirkan bagaimana nasib keluarganya nanti. Tapi sang ayah mencoba menegakkan kepalanya di tengah masalah yang menempa dirinya sendiri. Ayahnya bilang, kalau ia pasti akan menemukan klien. Tapi terkadang, kemajuan teknologi membuat ayahnya sulit bersaing. Randi lalu meminjam HP ayahnya. Ternyata memang memori HP ayahnya sudah penuh. Dan yang memenuhinya adalah foto pertumbuhan Randi sejak bayi. Dan foto itu tak pernah sekalipun dihapus oleh sang ayah. Randi akhirnya paham bagaimana rasa sayang keluarganya pada dirinya. Rasa sayang yang selama ini selalu Randi abaikan. Dan sekarang, Randi bertekad kalau dia akan menjadi anak yang berbakti untuk kedua orang tuanya. Randi benar-benar melakukannya. Randi kini berjanji pada ibunya, kalau nanti ibunya sudah mendapat calon klien, maka biarkan Randi saja yang menemuinya. Semua yang Randi lakukan semata-mata hanya ingin membanggakan kedua orang tuanya dan menebus kesalahan yang selama ini telah ia buat. Namun mau bagaimanapun, Randi tak hanya berbuat salah pada keluarganya. Randi juga berhutang maaf pada Kars, Kimchi, Saimai, dan Tom. Kebetulan esok malamnya, para mahasiswa kembali mengadakan pesta perpisahan dengan nilai yang sudah final. Tanpa memedulikan rasa malunya, Randi segera naik ke panggung. Dengan gamblangnya, ia mengakui pada semua teman-temannya kalau dialah pelaku yang telah merubah nilai Saimai. Kalau kalian mengira aku melakukan ini tanpa pikir panjang, maka kalian salah. Aku melakukannya dengan pikiran yang sangat matang. Dan itu semua aku lakukan karena aku ingin membuat orang yang aku sayangi bahagia. Hanya itu niatku. Tapi yang harus aku sadari, caraku memang salah. Dan Randi juga mengaku kalau dialah yang mengedit video Tom dan menyebarkannya ke sosial media. Randi juga mengaku kalau dialah yang menggunakan identitas Kars untuk pinjol ilegal. Kelakuan yang pada akhirnya berimbas pada Kimchi. Semua kesalahan itu Randi akui. Dan ia siap menerima konsekuensi apapun atas tindakannya. Namun karena semua sudah lewat sebulan lebih, Randi tak lagi dipedulikan oleh temannya. Sekalipun Kars dan Kimchi juga tidak mempedulikan kalimat maafnya. Dan satu-satunya orang yang masih peduli padanya hanyalah Saimai. พี่เอิร์ธ Saimai tahu, setiap orang pasti akan berbuat salah dalam hidupnya. Dan begitu juga dengan Randi. Namun Saimai paham, kalau Randi hanyalah berniat baik, walaupun caranya tak bisa diulang benar. Saimai lalu memberikan jaketnya.
Ia ingin Randy menjaga jaketnya dengan baik. Sama baiknya dengan Saimai yang selalu menjaga ikat rambut yang dulu selalu Randy berikan. Dan di sana, Saimai juga berpamitan pada Randy. Karena ia akan tetap kuliah S2 di Amerika, walau tanpa beasiswa. Randy lalu bertanya pada Saimai, "Apa kau tak pernah lelah selalu mengejar kesuksesan? Padahal jika nanti kau sukses dan kau sudah mendapat semuanya, kau tidak akan pernah puas. Dan kau akan lupa kalau ada orang yang tersakiti selama perjalananmu." Saimai terpaku mendengar pertanyaan Randy. Dengan tangis yang mulai menetes di matanya, Saimai lalu membalik pertanyaan Randy. "Kalau kau bertanya seberapa lelah mengejar kesuksesan, mungkin akan terasa lebih lelah berlari tanpa tujuan." Saimai pada awalnya sangat mengagumi Randy. Tapi semenarik apapun laki-laki, kalau selama hidupnya ia tak punya tujuan, lalu apakah pantas laki-laki itu akan menjadi imam? Randy tertawa kecil. Jawaban Saimai terasa menyakitkan. Tapi Randy juga tidak menyangkalnya. Dan memang begitulah dirinya. Tak punya tujuan, dan selalu menghindari semua masalah yang ada di depannya. Dan obrolan ini juga sekaligus menjadi obrolan terakhir Randy dan Saimai. Karena keduanya mungkin tak akan pernah bertemu lagi selamanya. ขอกอดทีนึงนะ Melihat kondisi ekonomi keluarganya yang semakin memburuk, Randy memutuskan untuk keluar dari kuliahnya. Randy memilih untuk fokus membantu usaha keluarganya dengan apapun usaha yang ia bisa. Saat ia ingin memberesi barang di kosnya, tanpa sengaja ia kembali berjumpa dengan Kars, yang sama-sama akan meninggalkan kosannya. Tak banyak percakapan di antara keduanya. Kars masih marah, sementara Randy paham betul atas semua konsekuensi dari kelakuannya. Setelah semua barang selesai dirapikan, barulah Kars mulai sedikit menurunkan egonya dan menanyai Randy lagi. Randy merasa tak enak hati jika harus berpisah dengan masih saling emosi. Mau bagaimanapun, Randy sadar selama ini ia banyak dibantu oleh Kars. Jadi Randy sekali lagi meminta maaf pada Kars. Namun jawaban Kars masih sama. Ia masih terlalu sakit hati untuk bisa memaafkan Randy. Karena pada dasarnya, pertemanan sekuat apapun pasti akan memiliki batas kesabaran satu sama lain. Dan Kars merasa batasnya sudah terlalu jauh dilampaui oleh Randy. Jadi ia memilih untuk tetap tidak memaafkan Randy. Namun walau begitu, Kars juga jujur. Ia sekarang merasa bangga pada perubahan Randy. Randy yang dulu selalu kabur dari masalah, kini berani menghadapinya. Dan Randy menanggapi semua itu dengan tersenyum. Ia paham, kalau tak semua luka bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. Roda kehidupan pun akhirnya berputar. Randy si pemalas dan selalu dicap bodoh, kini telah sepenuhnya berubah. Randy mungkin DO. Randy mungkin tak bisa mendapat nilai baik di kampusnya. Tapi Randy kini telah sukses menjadi pengusaha reklame iklan melanjutkan bisnis orang tuanya. Bedanya, kini usaha keluarganya tak hanya berhenti di papan offline saja. Randy berhasil mensulap bisnis iklan itu menjadi iklan digital dan sukses menjadi sebuah perusahaan iklan dengan valuasi paling tinggi di Thailand. Randy pun kini terbang ke Amerika dan tujuannya jelas, menemui Saimai. Tapi Randy sama sekali tak bertujuan untuk kembali mengejar cintanya. Ia hanya ingin menunjukkan pada Saimai kalau laki-laki pemalas yang tak punya tujuan ini sudah berubah 180 derajat. Randy dan Saimai adalah kutub magnet yang sama. Keduanya saling mendorong satu sama lain. Dorongan yang pada akhirnya mengantarkan keduanya menjadi pribadi yang lebih baik. Saimai bisa mengejar studinya ke Amerika, sementara Randy kini ia menjadi pria pekerja keras yang tak lagi peduli dengan cinta. Yang Randy pedulikan sekarang hanyalah membuat bangga kedua orang tuanya. Itu yang ada di benak Randy. Tapi sekali lagi, kita tidak pernah tahu kemana perasaan ini akan membawa.
Kesalahan saat muda, ya apa ya, itu adalah kesalahan yang biasa dan terjadi di banyak orang. Entah sengaja ataupun gak sengaja di situ. Dan ya karena di umur muda, saya ngomongnya mungkin di bawah 25 gitu kan, ataupun 25 pas. Di situ kita selalu mikir itu YOLO. You only live once. Kamu cuma hidup sekali. Jadi ya masih muda jadi gak apa-apa bikin salah. Yang kadang mikir, ya udah hari ini, besok ya besok di situ. Pria tidak itulah. Itu yang namanya pesona pria tidak mikir. Kalau langkahmu terasa berat, jika usahamu terasa tak ada hasil, mungkin bukan caramu yang salah. Mungkin bukan doamu yang kurang khusyuk. Tapi mungkin ada hati orang tua yang masih kamu lukai, hingga menghalangimu menuju mimpi-mimpimu. Iya, orang tua. Saya pernah mengecewakan orang tua saya berkali-kali, dan berkali-kali juga mereka maafkan saya. Jadi saya bersyukur punya orang tua seperti mereka, di luar dari segala kekurangan atau apapun yang sudah terjadi, tapi mereka menerima saya di kondisi saya terpuruk, di kondisi saya hancur, di kondisi saya tidak punya apa-apa, di kondisi saya semuanya. Dan di umur saya yang sudah tidak muda lagi, ketika saya pulang ke rumah, orang tua tuh masih kayak, "Bang, ini ada lebih, bawa ya buat makan di jalan, buat pegangan." Padahal sekarang ya udah bisa membantu orang rumah di situ, tapi orang tua masih ngasih. Dan apapun itu yang terjadi sama orang tua saya, maksudnya banyaklah kurang lebihnya mereka, tapi ya selalu saya ingat mereka mendukung saya ketika saya nggak bisa apa-apa. Tempat saya kembali cuma rumah, orang tua saya. Jadi ya apa yang saya lakukan sekarang, saya nggak bilang saya menebus dosa apa yang sudah saya lakukan, tapi saya cuma pengen jadi lebih baik dari yang dulu. Jadi saya Gogun dan segenap tim Monster Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like-nya. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, subscribe, dan juga mencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, sudah membuat channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas, buang, tegak kopinya, ambil gorengnya, dan sebatin aja dulu.